jawabannya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudaraku semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, salam sejahtera, salam sehat. Semuanya selalu ada dalam lindungan Allah dan dalam kemurahan rezeki ya. Kali ini kita akan membahas yaitu sebuah kesuksesan dan kegagalan gitu ya. Ada beberapa orang yang ingin tahu penyebab kenapa saya tidak sukses gitu, kenapa saya selalu gagal atau minus gitu ya. Nah, jadi golongan-golongan memang ada beberapa ini ya, ada golongan gitu ya. Karena kenapa disebut golongan? Karena memang pola pikirnya itu hampir sama gitu. Pola pikirnya hampir sama ketika saya teliti. Kenapa? Karena memang itu terbentuk dengan sendirinya, yaitu membentuk sebuah gelombang pikiran yang dari mulut ke mulut, dari pergaulan dan dari kehidupan sehari-hari, dari bersosial kita, dari gaya berteman kita. Kenapa dari berteman lalu kita ikuti polanya? Nah, ini yang bahaya ya. Kalau hal-hal negatif ketika berteman, jangan diikuti pola-pola kehidupannya. Yang diikuti yang baik-baiknya, yang spirit-spiritnya yang bagus, kita ikuti. Kalau hal-hal negatif ya jangan diikuti walaupun kita berteman ya. Jadi dalam berteman itu boleh dengan siapapun, golongan, ras apapun, tidak ada pantangan. Yang tidak boleh diikuti adalah ketika sikap perilakunya yang jelek, jangan kita ikuti, kan itu ya. Kenapa orang bisa berhasil, kenapa orang selalu minus, tidak berhasil? Ada beberapa golongan terbagi dua ya, dan yang dua ini juga terbagi lagi gitu ya. Saya akan membicarakan khusus yang gagal atau yang minus ya. Yang minus, yang gagal itu banyak sekali beberapa faktor penyebab yang menyebabkan memang susah sekali dalam keberhasilan. Meskipun yang disalahkan biasanya adalah yang maha kuasa oleh orang-orang yang masih minus ya. Orang-orang yang masih minus itu lebih banyak mengeluh, menyalahkan yang maha kuasa, menyalahkan dunia, menyalahkan orang lain. Nah, ini banyak sekali dan akhirnya meminta pendapat kepada saya, lalu saya jawab di sini ya. Saya jawab di sini karena saya harus jawab di sini. Kenapa? Karena banyak sekali memang yang berpikir seperti itu dan harus dirubah pola pikir. Ya. Gitu untuk yang masih minus di bawah. Nah, jadi seperti ini. Ada beberapa faktor penyebab yang itu sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena apa? Pada dasarnya kesuksesan itu tidak dijamin oleh ijazah, tidak dijamin oleh titel, tidak dijamin oleh gelar. Jadi kesuksesan, keberhasilan, masalah kesenjangan ekonomi, masalah kesejahteraan itu tidak dijamin oleh hal tadi ya. Gitu, tidak dijamin oleh hal itu. Kenapa? Karena yang menjamin itu kembali yang kita yakini adalah Allah yang menjamin keberhasilan, kesuksesan kita. Orang tanpa ijazah, orang tanpa titel, orang tanpa gelar itu bisa sukses melebihi mereka. Gitu. Itu tandanya Allah yang Maha Kuasa tidak melihat seseorang dari gelar. Nah, berarti kita yang tidak mempunyai hal-hal seperti itu, berarti kita pun bisa menjadi sukses dan lebih sukses. Berarti bisa, bukan tidak mungkin. Nah, tinggal kitanya mau bersedia atau tidak. Kebanyakan kitanya tidak mau dan tidak bersedia. Kebanyakan kegagalan itu diinginkan pada dasarnya. Ini kesalahannya. Kegagalan itu sebetulnya diinginkan oleh kita. Tetapi kita tidak ingin gagal, tetapi diinginkan. Ini pusing kan? Kita itu pola pikirnya menginginkan kegagalan dan menginginkan keterpurukan. Pada dasarnya diri kitanya. Tetapi di sisi lain kita juga ingin sukses, ingin kaya raya, ingin banyak uang, ingin berhasil. Tapi di sisi lain kita memang ingin hidup terpuruk selalu di bawah dan tidak mau naik ke atas. Tetapi di sisi lain selalu mengeluh, kenapa hidup saya seperti ini terus? Kenapa saya selalu di bawah dan tidak seperti mereka? Mereka banyak uang, mereka sukses, mereka kaya raya. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Dunia ini memang kejam. Kembali ke dunia yang disalahkan.
Nasib saya memang seperti ini. Nasib yang disalahkan, tanpa bekerja, tanpa berusaha dulu. Nanti akan saya bongkar ya. Padahal pada dasarnya yang salah itu adalah dirinya. Jadi tidak perlu mencari pembenaran, karena yang salah itu diri kita sebetulnya. Baik, kita koreksi. Kita koreksi bersama. Kenapa saya bilang sebetulnya diinginkan oleh dirinya? Banyak sekali orang-orang menjalankan kehidupan dengan pola pikir yang kurang tepat, mindset yang kurang tepat. Tetapi ketika gagal, tidak punya penghasilan, mereka menyalahkan yang lain atau menyalahkan nasib. Ya, mungkin sudah nasib saya seperti ini. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Allah sudah menyiapkan segalanya. Tinggal kitanya mau atau tidak. Karena Allah itu sifatnya membiarkan kita. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik silahkan, mau pilih yang tidak baik silahkan. Subhanallah, Allah itu sangat merdeka. Sedangkan kita tidak mau merdeka, kita yang membuat susah sendiri. Baik, kita langsung pada poin 1. Poin 1 yang banyak sekali dilakukan oleh yang minus, sering gagal. 1, dia tidak bisa membuang egois diri. Egoisme dalam dirinya sangat tinggi sekali. Kenapa? Padahal kondisinya di bawah, tidak mampu gitu ya. Padahal kondisinya tidak mampu. Tetapi jiwanya atau mentalnya itu melebihi orang yang sudah sukses dan melebihi orang yang sudah berhasil. Salah satunya apa? Egoisme, merasa benar sendiri. Nah, ini banyak sekali dialami, merasa benar sendiri, merasa dirinya paling benar dan tidak mau disuruh-suruh. Gitu, tidak mau, terkadang diarahkan itu nggak mau, disuruh itu nggak mau. Disuruh-suruh itu bukan berarti hal negatif ya, diarahkan, maksud saya diarahkan, dan tidak mau diarahkan. Ketika diberi pengarahan, mereka itu menolak dengan dalih alasan saya tidak bisa. Apakah ada orang ketika dilahirkan tiba-tiba bisa? Mungkin ada, itu hidayah dari Allah ya, karena memang ada di dalam kehidupan ketika begitu dilahirkan mungkin bisa sesuatu ya, ketika umur 3 tahun 4 tahun ada keajaiban. Tetapi kita bisa bicara dalam kehidupan dalam dunia dewasa ya, semua bidang itu harus dipelajari Pak Bu ya, tidak ada yang instan, tidak ada yang instan bos, semuanya dipelajari, semua bidang diolah dulu dari nol. Dan orang yang sudah sukses itu tadinya belajar dulu dan gagal dulu, tidak tiba-tiba langsung menjadi. Tidak bisa seperti itu. Jadi jangan pernah menjawab saya tidak bisa. Kalau memang Anda betul-betul niat bekerja, betul-betul niat usaha, betul-betul punya tujuan ingin sukses naik ke atas, maka saudara harus jangan menjawab saya tidak bisa. Jawab saja saya belum bisa, kalau dipercaya saya akan laksanakan, saya akan belajar. Jawab seperti itu kalau kita memang sungguh-sungguh membutuhkan kesuksesan dan ingin sukses berhasil. Ini banyak sekali di lapangan ketika diberikan peluang penghasilan. Jawabannya sangat simpel, saya tidak bisa. Jadi sangat memilih. Padahal kita tidak tahu. Manusia itu tidak tahu jalan yang mana yang akan membawanya ke jalan kesuksesan. Itu kebanyakan manusia berhasil naik ke atas itu banyak juga yang tanpa disengaja. Banyak yang tanpa disengaja, karena mencoba, karena belajar, tiba-tiba bisa berhasil dan naik ke atas sampai ke puncak, sampai disebutlah orang kaya oleh kita, orang sukses. Nah, kita yang belum sukses, belum mencapai kesuksesan, lebih banyak menyalahkan takdir. Gitu. Kok tiba-tiba dia bisa ya berhasil? Nggak ada yang tiba-tiba berhasil, semuanya proses dan belajar. Harus diingat, semuanya proses dan belajar. Jadi jangan pernah menjawab saya tidak bisa. Kalau Anda memang mengejar keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, maka pelajari, bukan saya tidak bisa, tapi pelajari hal itu. Baik, saya akan coba. Sebetulnya saya belum bisa, tapi saya akan pelajari tentang ini. Jika Bapak percaya terhadap saya
saya akan laksanakan. Laksanakan dengan suka hati agar hasilnya maksimal. Jika hasilnya maksimal, kita lihat apa yang akan terjadi dengan jawaban yang seperti itu. Ya, jawaban yang seperti itu. Egois, jangan egois. Banyak soalnya kejadian seperti itu. Poin kedua, mudah tersinggung. Sangat mudah tersinggung. Ketika diberikan pengarahan, coba ini gini, tidak terima. Nah, ini banyak sekali tidak terima dengan hal-hal yang diberitahukan oleh orang yang lebih tahu. Waduh, bahaya saudara. Kalau saudara mindsetnya seperti itu, jauh sekali kepada kesuksesan. Sulit saudara untuk meraih kesuksesan kalau perilaku seperti itu. Nggak boleh mudah tersinggung kalau kita tujuannya untuk mencari kesuksesan, keberhasilan. Kita harus betul-betul bisa merendahkan hati kita, meredam emosi kita. Kalau ada orang lain yang memberitahukan tentang pekerjaan, tentang sesuatu, mengarahkan, kita terima. Kalau kita tidak suka, tidak sesuai, mudah kok menolaknya. Cukup ikuti dulu saat kita ada di situ. Setelah keluar ya sudah, tidak perlu diikuti. Karena kita kerja di tempatnya ya kita ikuti aturannya. Dan kita lihat kenapa dia bisa berhasil, berarti dia menjalankan hal itu. Kalau kita melihat kok dia berhasil, ketika kita mengikuti caranya kita tidak mau mengikuti cara-caranya, ya kita tidak akan berhasil. Karena yang ditempuh cara-caranya oleh orang yang berhasil adalah itu. Seharusnya kita ikuti cara itu. Mengikuti cara orang yang sudah berhasil. Berarti bisa seperti itu. Saya coba, saya mampu atau tidak membawakannya. Gitu. Paling ada improvisasi sedikit. Improv tentang karakter ya. Karakter kita seperti ini, karakter dia seperti itu. Paling nanti ada perubahan sedikit, ada pergeseran. Jadi kita tidak boleh mudah tersinggung oleh orang yang sudah lebih di atas. Kita ikuti, kita nurut. Kita pelajari, kita serap pelajarannya. Bukan tersinggung, merasa dirinya paling benar lalu pergi. Pergilah, ditinggalkan pekerjaan itu, lalu nol lagi, mulai di bawah lagi dan tidak punya penghasilan kembali, lalu susah lagi, pusing lagi, akhirnya mengatakan, ya sudah nasib saya kali seperti ini. Susah mencari pekerjaan. Zaman sekarang susah sekali. Padahal dibuat susah oleh dirinya, dibuat susah oleh hatinya, dibuat susah oleh pikirannya. Ini tidak boleh dibuat seperti itu. Kalau kita mencari kesuksesan, maka kejar dengan ikhlas. Rendahkan hati Anda. Mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, diberi arahan tersinggung. Ini banyak yang mengalami hal seperti itu. Dan itu poin kedua. Mungkin tidak terbedah semua ya. Poin ketiga biasanya memilih pekerjaan hanya yang diinginkan. Nah, ini tidak boleh kita seperti itu. Kita bekerja itu nggak boleh yang kita inginkan saja. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak tahu rezeki kita datangnya dari mana, dari jalan apa, seperti apa, dari arah mana, oleh siapa dibawanya. Kita tidak tahu dibawanya oleh siapa rezeki kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kenapa saya seperti ini terus? Malu sama Tuhan. Seandainya kamu mendengarkan jawaban Tuhan, kamu yang malu sendiri. Mungkin nanti kamu kalau sudah mati baru mendengarkan jawabannya. Ketika sudah mati kamu bertanya, hai malaikat, dulu saya susah sekali hidup saya tidak pernah berhasil. Saya selalu gagal. Lalu menjawablah malaikat, kenapa kamu dulu tidak mengikuti pertolongan yang Tuhanmu berikan? Kenapa? Kapan saya dibantu oleh Tuhan saya? Kamu ingat ketika ada seseorang datang ke rumah kamu lalu mengajak kerja. Dia itu orang sukses, dia itu orang nomor 1. Allah kirimkan dia mengasihimu, lalu datang ke rumahmu mengajak kamu kerja. Apa kamu bilang? Saya tidak bisa bekerja seperti itu.
Karena apa? Karena tidak cocok dan tidak mau belajar. Yang salah siapa? Yang salah itu kamu. Kenapa kamu tidak mengikuti? Tuhan sudah memberikan jalan, kenapa kamu menolak? Kamu ingat tidak? Iya, saya ingat. Saya ingat pernah ada orang yang datang ngajak kerja, tapi saya tolak karena saya tidak bisa di bidang itu. Begitu. Padahal apa? Dia itu tidak suka dan tidak mau bekerja seperti itu. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu datang lagi. Bantuan kedua pun dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa kepadamu. Kamu ingat di jalan, waktu kamu sedang mencari pekerjaan, ada seseorang yang meminta bantuan kepadamu, dan seseorang itu tidak terlihat seperti orang sukses. Dia memberikan pekerjaan kepadamu, padahal itu adalah tangga untuk kamu naik. Allah sudah mengirimkan pertolongan kepadamu beberapa kali, tetapi kamu tidak menghiraukannya, malah dicuekin terus sama kamu. Siapa yang salah? Allah sudah mengirimkan banyak orang untuk membantumu. Jadi kenapa dulu kamu tidak mengikuti bantuan-bantuan melalui orang itu? Selalu jawabannya, saya tidak bisa. Oh, tidak cocok gajinya. Oh, karakter orangnya nggak enak. Oh, saya nggak cocok, karakter orangnya begitu dia bosnya. Oh, saya nggak cocok, gajinya kecil. Oh, saya nggak cocok, jauh kerjanya, jauh sekali. Wah, ini nggak ada warung makan di situ, kerjanya nggak betah. Nggak punya teman di sana nggak ada teman, malu. Padahal orang banyak nggak ada teman. Banyak sekali alasan-alasan yang diutarakan oleh diri kita. Itulah penyebabnya kita gagal. Jadi jangan pernah berharap untuk berhasil. Gitu. Lihat dulu diri kita. Kesalahan kita itu banyak sekali dibuat dan diinginkan. Keterpurukan kita itu pada dasarnya diinginkan oleh diri kita. Padahal Yang Maha Kuasa tidak menginginkan kita terpuruk. Yang Maha Kuasa menginginkan kita berhasil dan berada di jalan yang baik dan benar, sejahtera dunia akhirat. Nah, tetapi kita menginginkan hidup terpuruk. Jadi diinginkannya oleh kita. Satu lagi, ini poin yang satu lagi. Poin kali ini adalah apa? Tidak mau pusing. Ini banyak sekali dialami orang yang sering gagal gitu ya. Kebanyakan orang yang sering gagal itu tidak mau pusing. Ketika diberikan pekerjaan yang agak rumit, yang membutuhkan pikiran cukup dalam, dia tidak mau. Karena apa? Oh, ini pusing, saya nggak bisa, pusing ini. Hasil yang besar itu harus yang memakai pikiran lebih dalam. Jika pemikiran Anda lebih dalam untuk pekerjaan, maka hasilnya lebih besar. Kalau dalam berpikirnya ringan, maka hasilnya pun bisa ringan. Karena tidak mau ambil resiko, tidak mau pusing dan tidak mau ambil resiko. Kebanyakan orang itu nggak mau beresiko dan nggak mau pusing. Kalau tidak mau ada resiko, maka jangan suka bicara, kenapa saya tidak kaya, kenapa saya tidak sukses. Semua orang kaya, semua orang sukses yang ada di atas itu mengambil resiko dan mengambil beban pikiran yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak mau punya beban pikiran, ya sudah, nikmati yang ada, jangan mengeluh. Kan kita yang menginginkan hidup kita seperti itu. Jadi jangan suka mengeluh karena memang diinginkan. Saya terkadang pusing. Kalian itu menginginkannya, lalu kenapa mengeluh? Tidak usah mengeluh karena itu keinginan kalian sendiri. Harusnya kalian bahagia, tersenyum. Kalau kalian ingin kaya, kalau kalian ingin banyak uang, ingin berlimpah hartanya, kalian harus siap mengambil resiko dan harus siap dibebani pikiran yang sangat berat. Beban pikirannya sangat berat, resikonya pun besar. Resikonya pun besar kalau kalian ingin banyak uang,
sukses, kaya raya. Itu tidak mudah. Ribuan yang harus dipikirkan. Dan resikonya besar. Jadi nggak usah mengeluh lagi, karena itu sudah cita-cita keinginan kalian. Gitu. Kenapa keinginan? Ya keinginan diberikan yang bebannya berat, tidak mau. Saya nggak mau pusing. Wah, resikonya besar sekali, tidak mau. Jadi gimana mau sukses? Gimana mau naik? Gimana mau banyak duit? Duit pengen banyak, resiko nggak mau. Duit pengen banyak, pusing, beban nggak mau. Gimana ceritanya ini? Jadi jangan kebanyakan mengeluh deh, lebih introspeksi diri kita, ya. Introspeksi diri. Siapa sih sebetulnya yang menginginkan keterpurukan? Pada dasarnya yang menginginkan keterpurukan adalah diri kita. Yang Maha Kuasa sudah menyiapkan segalanya, tetapi kita banyak memilih, tetapi kita banyak menolak karena tidak sesuai, dengan alasan tempat kerja jauh, dengan alasan saya tidak betah di sana, tidak punya teman. Dengan alasan apa? Warung makannya jauh. Karena itu sebetulnya kita yang menginginkan keterpurukan. Jadi nikmati keterpurukanmu, jangan mengeluh keterpurukanmu kepada orang lain, karena sesungguhnya keterpurukanmu adalah keinginanmu. Berusaha sedikit, berusaha selangkah dua langkah sudah mundur, berusaha baru beberapa jengkal sudah mundur, mental drop. Tidak. Orang yang banyak uang itu tidak mudah drop. Orang yang sukses berhasil kaya raya itu tidak mudah mundur. Dia selalu maju, optimis, selalu mengejar sesuatu dia di depan dengan merendahkan hatinya, mengalah untuk kemenangan. Jadi hilangkan keegoisan, hilangkan yang sangat mudah tersinggung. Itu pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau ingin sukses, kita harus bisa bersosial dengan baik. Bersosiallah dengan baik. Jangan mudah merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, gitu ya. Bersosial dengan baik, hargai orang lain, cari peluang, bersahabat dengan siapapun, bersahabat dimanapun. Jangan membatasi diri. Ini terkadang kita membatasi diri. Kita berteman dengan orang yang kenal saja itu sudah salah. Kita berteman hanya dengan orang yang kenal, dengan yang tidak kenal tidak mau lagi dekat. Itu menghambat rezekimu. Kita tidak tahu kalau orang itu yang dikirim yang Maha Kuasa untuk membawa naik kita ke atas. Kita tidak akan pernah tahu. Jadi berteman, bersaudara dengan siapapun, orang-orang baru, bersosial intinya dengan baik ya. Dimanapun kita berada, jadilah cahaya. Meskipun kita orang tidak punya, tetapi bisa menjadi cahaya. Dengan apa? Dengan sikap, dengan perilaku. Ya, itu bisa. Dari pergaulan itu bisa membawa kita naik ke atas, saudaraku semuanya. Jadi saya sangat berharap saudaraku semuanya mulai dari sekarang jangan pernah menginginkan keterpurukan, jangan pernah mengidamkan keterpurukan. Idamkanlah keberhasilan, jemputlah keberhasilan. Cara menjemputnya seperti tadi, bersosial dengan baik. Meskipun mereka tidak kenal, kita harus mengenal mereka dengan orang baru maksudnya ya. Seperti itu, terbuka dengan orang-orang baru, berbicara dengan sopan santun, hargai orang-orang yang baru kita kenal, berikan kenyamanan kepada mereka agar mereka nyaman selalu berada di dekat kita. Insya Allah rezeki dari berbagai arah nanti bisa menghampiri saudara. Ya, jadi bukan mengeluh tetapi berubah. Mengeluh itu tidak akan mendapatkan hasil, tetapi jika kita berubah akan ada hasilnya, seperti itu ya. Jadi untuk maju sukses kita harus berubah, merubah pola kehidupan kita, merubah pola sikap kita, merubah adat kita, dibuang semua hal-hal yang jelek. Karena kita kebanyakan tadi tersinggung, egoisnya tinggi, tidak mau diarahkan. Siapa yang seperti itu nih? Ada tidak? Ketika diarahkan tidak terima. Salah sedikit pundung. Apa tuh pundung namanya? Kalau Sunda bilang pundung gitu. Salah sedikit pundung. Hati-hati. Jadi jangan diinginkan. Itu saja, semoga bermanfaat untuk saudaraku semuanya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kembali, jika kita menginginkan sesuatu harus dikejar baik-baik dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan keinginan yang tulus, dengan rasa cinta kasih yang tulus kepada cita-cita kita. Ketika kita menghadapi suatu rintangan, ingat bahwa keberhasilan itu tidak ada yang tanpa rintangan. Semua keberhasilan itu memakai rintangan, memakai ujian. Kenapa? Karena keberhasilan itu tidak gratis untuk diraih, tetapi harus berbayar. Berbayar dengan apa? Berbayar dengan pengorbanan hati kita, harus berbayar dengan pengorbanan pikiran kita, harus berbayar dengan pengorbanan tenaga kita, harus berbayar dengan pengorbanan waktu kita. Jadi jangan membuang waktu percuma. Pakailah waktu saudara dengan baik, dan benar, oleh hal-hal yang positif. Dan tentunya rajin menabung ya saudaraku semuanya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ulas lagi hal yang lainnya, semoga bermanfaat. Siapa bilang kita tidak bisa kaya raya? Kita bisa kaya raya, kita bisa banyak duit, kita bisa banyak uang jika kita betul-betul menjalankannya dengan baik dan benar. Bukan masalah jin semata yang menyebabkan kita tidak kaya raya, tidak banyak uang, tetapi dimulailah dari saat ini, dari diri kita dulu. Diri kita dulu dirubah. Kejar impianmu, kejar kekayaanmu, kejar uangmu yang masih belum terlihat. Wujudkan dia, wujudkan dia. Apakah bisa? Bisa kita wujudkan dengan usaha yang gigih ya. Usaha seperti apa? Usaha maksudnya bukan hanya kerja saja. Ingat, cara bersosial kita, cara berkata kita, sopan santun, akhlak kita, kelakuan kita. Kita harus lebih dewasa, mengalah, mengayomi. Kita harus bisa mengayomi. Bukan kita yang harus diikuti, tapi kita yang mengikuti mereka. Itu pemimpin. Saudara bisa jadi pemimpin, bisa jadi bos besar. Ikuti gaya mereka. Ikuti alurnya. Maka saudara akan terbawa nanti ke hulu ketika saudara bisa mengikuti alurnya. Jadi kehidupan itu alur. Ikuti alirannya mengalir kemana, maka saudara akan sampai di telaga biru. Subhanallah. Telaga yang banyak ikannya, warna-warni, ikan koi, ikan apa. Telaga yang sangat sejuk, indah dipandang. Ikuti alirannya, ikuti alurnya ya. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan egoisnya tinggi. Tersinggung pulang, kerja ditinggalkan. Tidak bisa seperti itu. Semua orang yang berhasil itu bertahan, bukan pergi meninggalkan beban. Seperti itu. Semua orang yang berhasil itu menikmati rintangan. Jadi tidak begitu saja ya. Semoga bermanfaat, bisa diambil pelajarannya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Saya tidak bermaksud menyinggung atau merendahkan saudaraku semuanya. Nauzubillahi min dzalik. Saya hanya ingin berbagi tips bahwasanya di dalam diri kita tadi sudah saya sebutkan biasanya seperti itu. Meskipun ada lagi yang kedua. Yang kedua itu yaitu golongan yang sudah berusaha ikhtiar dengan baik dan benar, yaitu satu, dia sudah sabar, dia sudah ikhlas, dia sudah merendahkan diri, merendahkan hati ya. Dia sudah berjuang, berusaha keras, tetapi masih belum menemukan keberhasilan. Nah, ini jawabannya hanya satu. Jawabannya berdoa dan diperbanyak lagi pergaulannya. Karena tadi Allah menyiapkan rezeki terkadang harus dicari oleh kita. Kita tidak tahu melalui orang yang mana. Pakai cara yang itu. Terus bergaul dan dicoba, jangan menyerah. Seperti itu ya. Nah, berarti belum ketemu dengan orang yang dititipkan amanah oleh Allah untuk membawa kita naik ke atas. Tetapi bukan hanya mengandalkan ke orang saja. Bisa jadi kita harus mandiri usahanya ya. Kita pun bisa jadi harus jadi pengusaha mandiri, usaha mandiri, bos gitu ya. Jadilah bos untuk diri kita dan untuk keluarga kita minimal. Usaha sendiri kalau tidak bisa kerja ya, seperti itu.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses selalu, sejahtera selalu untuk semuanya. Kejar terus impianmu. Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu sudah bekerja keras. Gitu. Carilah ridha Allah dengan doa dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.